untuk SDM itu sangat diharapkan jumlah PNS itu 30%, yang non PNS itu ada 70%. Betul Pak Beni ya. Kemudian untuk penghitungan kebutuhan, di situ SPM harus mencapai target 100%. Bukan masalahnya misalnya dalam Satpol PP warga terdampak harus ada, baru kinerja itu dicapai 100%, bukan itu. Walaupun tidak ada terkena dampak warga, itu tetap bahwa itu pencapaian targetnya adalah 100%. Begitupun dengan damkar, pemadam kebakaran. Kalaupun tidak ada kebakaran, belum tentu petugas pemadam kebakaran itu kinerjanya itu jelek. Bahkan itu sudah dianggap 100%. Seperti di provinsi di Yogyakarta itu Satpol PP itu tidak pernah ada warga yang terdampak. Saya tanya kepada mereka, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kami melakukan pendekatan kepada warga masyarakat, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak terjadi bentrokan warga. Itu yang dilakukan di Provinsi Yogyakarta. Kemudian dikatakan Pak Beni juga bahwa dalam penghitungan kebutuhan itu perlu direncanakan jumlah anggarannya, berapa perda yang akan berapa perda yang ada dan berapa kebutuhan yang ada, jumlah sarana prasarananya juga. Kemudian untuk laporan penerapan SPM itu menurut Pak Beni sampai saat ini masih belum masuk, artinya jadi belum terlihat capaian target, belum optimal dalam melaksanakan SPM-nya. Demikian Bapak Ibu, bila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya buka sesi pertama ini untuk Bapak Ibu yang ada di Hotel Luminor dulu, untuk 3 orang penanya saja dulu. Silakan Bapak sebutkan nama dan instansinya Pak, silakan. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan saya tadi belum dijawab di sesi pertama Pak. Karena katanya ada yang teknis yang lebih mengetahui pertanyaan saya tadi di pertama. Saya dari Satpol PP Kabupaten Banjar Bu, Kalimantan Selatan. Pertanyaan pertama saya, tata cara pemenuhan standar teknis Pak, di pasal 8 ayat 3, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, di situ melibatkan juru taksir. Juru taksir itu siapa Pak? Apakah diangkat oleh pemerintah daerah ataukah dari Satuan Polisi Pamong Praja yang dinamakan juru taksir tadi? Yang kedua, dampak yang ditimbulkan di Permendagri 121 tadi terhadap pelanggaran perda yang kita lakukan di daerah, apakah tidak menambah beban kepada pemerintah daerah karena ada aturan dampak tersebut diganti rugi, sedangkan kita pelanggaran yang dilakukan mereka itu contoh pelanggaran perda PKL, pasti kan kita mengangkat barang-barang yang ada di sekitar itu bagi mereka yang melanggar. Nah, dampak itu apakah tidak menambah beban ke pemerintah daerah untuk biaya penganggaran? Itu Pak yang saya tanyakan. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada lagi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang kami hormati Ibu Moderator, Bapak narasumber, Pak Beni dari Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati.
rekan-rekan para peserta rapat koordinasi daerah dalam rangka penerapan standar minimal urusan Trantibum. Di dalam penjelasan terkait dengan Izin, Peraturan Pak. Menteri Dalam Negeri nomor 121 Izin Pak. tahun 2018. Izin Pak, dari mana Pak? Jadi nama saya Bu, Ya. saya Haji Ansar dari Kesatpol PP Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 kaitannya dengan standar pelayanan minimal, ada beberapa urusan yang terkait dengan hal itu. Yang pertama yang kami lihat tentunya membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia, kemudian urusan keuangan, dan lain-lain sebagainya. Kami berharap bahwa pertemuan ini bukan sampai di sini saja, Pak. Bapak perlu ketahui bahwa pemangku kepentingan yang ada di daerah kaitannya dengan pembiayaan itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah generasi-generasinya yang melanjutkan kegiatan itu. Seperti yang kita bicarakan pada hari ini. Saya sempat teringat Pak Beni tadi jelaskan bahwa pada tahun 2015-2016 itu sebenarnya yang kami rindukan Pak. Karena kenapa? Hampir beberapa kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia mendapatkan itu yang lebih 100 miliar dana alokasi khusus. Termasuk juga kami yang keciprat itu. Cuman kami sangat memahami bahwa kondisi pandemi sekarang sehingga banyak potong-memotong. Sekarang kami di daerah itu Pak, pusatnya di pandemi. Saya pikir apalagi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang terakhir ini nomor 14 tahun 2021 yang berlaku 22 Juni, itu sangat riskan kami di daerah Pak kaitannya dengan COVID. Yang mana di dalam isinya itu bahwa penegakan protokol kesehatan dari 50% itu turun kembali menjadi 25%. Dari jam 11 misalnya setiap daerah itu kembali di jam 8. Di lain pihak kita juga dituntut pemulihan ekonomi. Jadi kami di daerah berhadapan-hadapan dengan masyarakat untuk penegakan protokol kesehatan. Itu yang perlu dipahami Pak. Kita melenceng sedikit ini supaya Bapak memahami karena induknya itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya yang kami berharap, yang kami rindukan Pak Beni mudah-mudahan ke depannya itu dana alokasi khusus yang ada kembali ke daerah masing-masing Pak. Atau paling tidak ada hal-hal yang bisa kami ambil dari situ. Karena kenapa? Kalau kita harapkan daerah sekarang, khususnya pemerintah kabupaten kota, itu kan dana alokasi umum juga dipotong di pusat Pak. Oleh Kementerian Keuangan. Karena kenapa? Itu ada beberapa kepentingan di situ terkait dengan COVID-19. Ini bisa disaling memotong kita memahami. Yang pertama. Yang kedua, ada hal yang perlu kami garis bawahi di daerah. Teman-teman di kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia, semua hampir menggunakan non-aparatur sipil negara. Itu jumlahnya besar Pak. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat mengangkat P3K yang didominasi oleh adalah guru dan tenaga kesehatan, bagaimana kami ini? Itu barangkali menjadi catatan bagi Pak Beni agar supaya setiap diskusi di pusat tolong mengalokasikan kan khususnya Satpol PP kaitannya dengan masuk P3K. Saya Pak, hampir seluruh kabupaten kota yang terbanyak dia gunakan itu adalah pegawai non aparatur sipil negara. Contoh di kami, aparatur sipil negara itu hanya kurang lebih 50-60-an. Non ASN adalah 200-an. Jadi kalau mereka ingin melakukan demo 1-2 hari saja masuk habis Pak di daerah. Terus terang karena itu tenaganya yang kita gunakan. Kami berharap dalam hal ini apakah dari Kemenpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara, membicarakan juga agar supaya Satuan Polisi Pamung Praja masuk di dalamnya. Karena ingat, yang akan datang ini dalam waktu dekat, karena kemarin ada dibatalkan penerimaan calon aparatur sipil negara, paling tidak non ASN, khususnya Satuan Polisi Pamung Praja, pasti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita tidak inginkan bersama. Kenapa? Karena teman-temannya sudah diangkat Pak. Itu menjadi catatan barangkali Pak Beni bagi kami agar supaya mudah-mudahan ke depan dan alokasi khusus kembali di
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, Dirjen Satpol PP, agar supaya kami bisa bernapas kembali. Kalau untuk standar operasional prosedur jangan kita ragukan Pak, karena setiap ada regulasi yang turun itu pasti kami mengikut ke situ. Hanya saja keterbatasan yang kami di daerah itu kaitannya dengan pendanaan, karena semua hampir sekarang itu kita siapkan direkopusing lagi. Sekarang di daerah itu Pak pada begitu, mungkin ada dana yang kita siapkan itu, tapi karena dana alokasi umum yang ada di pusat dipotong oleh Kementerian Keuangan, sehingga berimpas ke daerah, kami juga dipotong dana itu masuk di rekopusing. Saya pikir itu yang kami sampaikan untuk sementara. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi Pak penanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, Kabid Trantip, atas nama Sultan. Ya, yang langsung saja ya Pak, gayung bersambut dari Pak Kasatpol PP Parepare. Saya ingin menyampaikan bahwa refocusing di daerah itu menjadi sebuah momok yang benar-benar membuat kami tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kami secara maksimal. Bayangkan Pak, TAPD menginstruksikan kepada seluruh OPD misalnya, bahwa tahun ini 8% atau 10% seluruh anggaran OPD, misalnya 10% seluruh anggaran OPD direfocusing. Hancurlah Satpol Pak. Bayangkan dana anggaran yang tiap tahun misalnya kami di Satpol PP Provinsi Selatan hanya 3 miliar untuk belanja apa lagi namanya? Operasional misalnya. Sedangkan anggaran untuk menggaji para pegawai non ASN yang merupakan tenaga kontrak itu Pak hampir 40%. 40 miliar ya, 40 miliar. Jadi kalau itu dipresentasikan selesai anggaran operasional kami Pak. Karena dia secara makro menyebut bahwa seluruh dan tidak mungkin kami memotong anggarannya, mohon maaf gajinya honorer. Jadi dalam forum ini izinkan saya meminta proteksi Pak. Proteksi ini penting, proteksi bagi seluruh Satpol PP Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ada imbauan dari Kemendagri untuk tidak merefocusing Pak. Kalau memungkinkan. Kenapa? Dinas pariwisata, dinas perpustakaan misalnya, kalau direfocusing anggarannya, berhenti kegiatannya Pak. Satpol, Bapak refocusing anggaran makan minum demonstrasi, jebol kantor Pak. Dia bakar kantor. Jadi ini harus menjadi pertimbangan-pertimbangan logis. Pemerintah pusat, izinkan kami menyuarakan aspirasi kami. Mohon kami minta proteksi untuk itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Baik, mungkin Bapak ada satu lagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Bapak, iya, yang Pak. Saya yang langsung Bapak. saja Bu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rusman Pak, dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saya selaku Kasatpol PP, Linmas dan Damkar, Kabupaten Bombana. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku unek-unek kami dari kabupaten ini Pak. Dan yang pertama seperti yang disampaikan oleh Kasatpol PP dari Kabupaten Parepare tadi. Pertama kaitannya dengan tenaga kami Satpol PP yang ada di kabupaten. Memang jujur kami di sana Pak, kalau tidak di backup oleh tenaga kontrak atau PHTT, maka kami Satpol itu tidak ada artinya.
Seperti kami di Kabupaten Bombana, Pak. Tenaga PNS kami cuma 30 orang. Itu sudah semua itu PNS. Sementara luas wilayah yang harus dijaga itu luar biasa. Tempat-tempat penjagaan apa semua. Kalau tidak ada tenaga honorer, maka kami itu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, ini saran Pak, apakah pihak Kemendagri tidak bisa melobi agar ada pengangkatan khusus tenaga Satpol PP untuk disebar ke seluruh kabupaten, kota, provinsi, seluruh Indonesia. Seperti di lembaga kementerian lainnya, Pak. Kenapa kami usulkan ini, Pak? Karena kalau kita mengharapkan daerah yang meminta untuk kuota pengusulan CPNS, itu tidak ada uangnya daerah, Pak. Ya. Sehingga kami selalu menghayal, kalau seandainya ini kita tidak pernah dipikirkan ini, maka Satpol PP ini kita tidak tahu bagaimana modelnya. Sementara kalau ada huru-hara ataupun demo, yang kita pergunakan adalah mereka-mereka yang honorer. Terjadi kecelakaan kepada mereka, apa jaminannya? Kasihan mereka. Sementara kita tidak akan pakai mereka, sementara kita juga tidak punya tenaga lain selain daripada mereka. Jadi ini mungkin ya perlu pertimbangan, Pak. Kemudian yang kedua, termasuk juga damkar. Ya. Kami di daerah, sebagaimana yang sudah disampaikan saya punya kabit tadi pagi, pertanyaan awal, bahwa luas wilayah yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, untuk sementara kami hanya bisa melakukan sebagian kecil kegiatan di dalam ibu kota. Tetapi untuk wilayah kami yang berada di kepulauan, itu belum bisa kami melakukan pelayanan apa-apa. Karena dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang kami miliki. Apalagi kami di sana beririsan dengan wilayah Taman Nasional Rawa Aupa, yang hampir tiap tahun setiap menghadapi musim kemarau, itu selalu diwarnai dengan api. Ya, jadi semoga pihak damkar dalam hal ini di kementerian mungkin bisa ada bantuan yang bisa digelontorkan ke daerah kami. Itu harapan-harapan kami. Untuk sementara saya akhiri, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, satu lagi ya Pak, karena masih ada yang online yang mungkin masih mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Yang terhormat pemateri, moderator, peserta diskusi yang berbahagia. Pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Laude Muhammad Fajar, Kabid Kibumtrans Pol PP Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Menyimak apa yang disampaikan Bapak tadi, sangat menarik, sangat bagus. Bahkan saya bisa katakan, itulah yang kami lakukan di daerah. Segala sesuatu yang dilakukan, diawali dengan perencanaan. Ada analisis SWOT yang kami buat. Bahwa bahkan ada target-target tersendiri. Target 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Baik itu pemenuhan sarana, SDM, maupun SOP. Karena SOP ini kaitannya dalam hukum, itu merupakan benteng atau pelindung. Ketika kita berhadapan dengan hukum, karena ada persoalan hukum yang terjadi di lapangan, duluan yang ditanyakan adalah ada SOP atau tidak. Kalau tidak ada SOP, otomatis kita sudah salah di depan hukum. Kalau ada SOP, maka itu adalah pelindung kita. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak kendala,
banyak hambatan yang dihadapi. Termasuk misalnya dari sisi SDM. Menyoroti teman-teman tadi, itu sama dengan setali 3 uang. Bahasa lainnya mungkin bahasa hari-harinya ya beda-beda tipis. Namun bukan berarti kita apatis. Kita merencanakan, memberdayakan potensi-potensi yang ada. Itu kami lakukan semaksimal mungkin. Termasuk dengan masa pandemi ini. Saya pikir mungkin semua kena refocusing, bukan cuma Pol PP. Sehingga semua harus angkat tangan dan lain sebagainya. Semua penderitaan. Namun apakah kita misalnya harus larut dalam kesedihan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan perencanaan-perencanaan tadi, sebagaimana yang disampaikan, penyusunan anggaran dalam 1 tahun anggaran itu diawali dengan musrembang des dan lain sebagainya sampai dengan forum OPD, kita paparkan kebutuhan kita demi sekian banyak perda, perkada yang punya sanksi hukum, justisi sekian, non justisi sekian. Jika kita lakukan ini, kita juga maksimalkan ini, maka akan ada pendapatan daerah sekian miliar dari memaksimalkan perda-perda misalnya terkait dengan retribusi dan lain sebagainya. Itu dipaparkan baik di TAPD maupun di legislatif. Namun mungkin belum ada chemistry antara OPD, Pol PP dengan TAPD maupun legislatif. Ada gap. Ini yang menjadi kendala. Harus ada jembatan di situ. Supaya ide dan gagasan kita matching dan terterima oleh mereka. Sehingga mungkin kami berharap ini butuh variabel intervensi. Ada intervensi. Dan yang bisa melakukan intervensi itu adalah pusat. Contoh misalnya, 1% saja dari total APBD, itu saya pikir sudah sangat maksimal. Kalau hitungan minimal misalnya APBD kita 800 miliar, maka akan ada 8 miliar. Sehingga perencanaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, SOP semua ada, sarana prasarana semua lengkap, SDM-nya kita bisa maksimalkan dan lain sebagainya, berbagai macam BIMTEK, PPNS-nya bisa sampai 5 orang. Tapi ketika itu tidak ada, otomatis paradigma yang ada di daerah bahwa pembangunan itu hanya diukur dari fisik. Sehingga jangan heran kalau misalnya OPD-OPD seperti PU Kim Praswil, perumahan dan lain sebagainya itu menjadi skala prioritas. Nah, sementara di sisi lain, kita adalah mengampu SPM dan juga urusan wajib. Artinya tidak berguna semua pembangunan kalau daerah tidak nyaman. Kalau masyarakat tidak merasa tentram di daerah. Percuma semua pembangunan, Pak. Percuma semua. Kalau malam hari masyarakat dihantui dengan rasa tidak nyaman, di mana-mana ada balapan liar, mereka anak-anaknya tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Tapi kan ini belum ada titik temu antara OPD kita dengan TAPD. Yang ukuran mereka itu bahwa fisik itu adalah keberhasilan sebuah pembangunan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa perlu ada intervensi pemerintah pusat dari Kemendagri misalnya, yang bisa disampaikan ke TAPD melalui kepala daerah. Bahwa minimal APBD, minimal anggaran untuk OPD Pol PP 1% dari total APBD tahun yang akan berjalan misalnya. Dengan syarat harus melengkapi semua dokumen-dokumen perencanaan tahun dan lain sebagainya. Perencanaan-perencanaan, saya pikir mungkin itu sudah ada dalam Permendagri 90, ada semua. Kalau sebelumnya kan kita ngambang, sekarang sudah ada nomenklaturnya, sudah ada rekeningnya. Dan semua juga memang sesuai dengan dalam PP 16 2018. Ada 8 termasuk cegah dan deteksi dini sampai dengan unjuk rasa dan lain sebagainya. Semua ada. Yang penting lengkap. Saya pikir kalau itu terjembatani, tidak akan ada masalah saya pikir. Hanya sayangnya, lagi-lagi ini yang tidak ketemunya. Sehingga pada kesempatan ini kami mohon ada sebuah rekomendasi untuk misalnya tahun 2022 yang disampaikan melalui provinsi, karena mekanisme APBD sebelum disahkan harus dievaluasi oleh provinsi. Kalau misalnya provinsi mengevaluasi
bahwa untuk anggaran untuk Satpol PP belum memenuhi 1%, ya kita kembalikan dulu ke daerah untuk dipenuhi, dan selebihnya sudah bisa di-ACC oleh penilai dari provinsi untuk diparipurnakan. Saya pikir mungkin ini dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu cukup 5 dulu Bu, karena masih ada yang secara online yang akan membuat pertanyaan. Sebentar Pak, masih 5, nanti kalau ada kesempatan kita buka lagi Pak. Jadi Pak, Bapak Ibu, soal recofusing Pak, dampak bukan saja daerah saja yang terkena dampak. Kami pun yang di pusat terkena dampak recofusing Pak. Kami tidak ada sama sekali kegiatan di pusat Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi sama kita terkena dampak recofusing COVID-19. Jadi ya mohon dimaklumi juga, karena ya ini untuk demi keselamatan kita bersama ya Bapak Ibu, supaya kita pun dapat sehat bersama itu, karena bukan saja daerah yang terkena dampak, tapi kami pun yang di pusat terkena dampak. Itu dari pengamatan saya Pak. Jadi Pak Beni, ada 5 pertanyaan dari Satpol PP dari beberapa daerah. Yang pertama dari Satpol PP Banjar. Di situ dikatakan di dalam Permendagri 100 itu dalam pasal 8 ayat 3 ada juru tafsir. Itu apa juru tafsir? Kemudian kalau ada pelanggaran di daerah itu kan pasti ada pengembalian, atau kalau ada yang terkena dampak akan ada kebutuhan untuk kesehatan mereka. Nah, apakah Pemda tidak merasa keberatan soal penggantian itu? Itu yang dipertanyakan dari Banjar. Kemudian dari Kota Parepare itu diminta mohon dukungan SDM. Ya ini tadi yang dibilang recofusing ya Bapak Ibu ya, karena di daerah sangat terkena dampak, dan sehingga mereka tidak bisa melaksanakan kegiatannya secara optimal. Kemudian juga mengenai SDM, itu banyak sekali non-PNS daripada PNS-nya, bagaimana solusinya. Kemudian dari Sulawesi Selatan itu meminta kepada pusat supaya kalau bisa dimohon bantuannya ada DAK dari kantor pusat untuk daerah, supaya mereka dapat melakukan kegiatannya. Kemudian juga dari Sultra sama diminta kepada Kemendagri untuk memberikan bantuan petugas Satpol PP. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya tangkap. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Bu Ida. Bu Ida ini tetangga saya Pak. Dulu waktu belum sama-sama nikah. Rumahnya itu dempet satu tembok. Nggak tahunya ketemu lagi sekarang. Baik, yang pertama dari Ibu Kabupaten Banjar ya Bu ya. Tadi belum disebutkan nama Ibu. Yang pertama terkait dengan juru taksir. Memang kalau kita refer Permen 121 memang masih ada di pasal berapa itu terkait dengan juru taksir. Jadi prinsipnya kan begini Bu, ketika Ibu melakukan penilaian, apabila ada misalnya aset masyarakat yang mengalami kerusakan, kan itu harus dilakukan kira-kira berapa sih? Kira-kira gini, pertamanya gini dulu. Yang menjadi tanggung jawab kawan-kawan Satpol PP adalah kerusakan ringan. Kategori rusak itu ada rusak ringan, rusak sedang, rusak parah. Itu yang mana masuk kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak parah. Dalam konteks itu saya sangat yakin ada regulasi yang dikeluarkan oleh kawan-kawan PU. Ini kaitannya nanti kenapa perlu juru taksir. Nah, ketika ada misalnya, walaupun di satu sisi ini pasti ingin kita hindari ya,
ketika ada aset masyarakat yang mengalami kerusakan, kan Ibu harus melakukan berapa sih, masuk kategori apa nih rusak ini. Kemudian berapa kira-kira kebutuhannya. Nah itu harus dilakukan penilaian oleh juru taksir. Juru taksir itu Ibu koordinasi kawan-kawan di biro atau bagian umum. Itu biasanya ada di daerah itu juru taksir yang memang sudah mempunyai sertifikasi, Bu. Saya tidak tahu kalau di daerah itu, tapi saya sangat yakin ketika pembahasan ini itu justru masukan saran dari kawan-kawan daerah. Pak, di daerah itu ada pihak yang memang tugasnya itu melakukan evaluasi penaksiran terhadap, termasuk juga ini yang terkait dengan apabila ada kerusakan. Ibu nanti koordinasi dengan, kalau kabupaten berarti dengan bagian umum, itu pasti ada. Tapi tolong dipahami Bu, yang menjadi tanggung jawab Ibu adalah aset-aset masyarakat yang mengalami kerusakan ringan. Itu diatur di dalam Permendagri 121. Kan pertanyaan lanjutannya mungkin, bagaimana kalau aset masyarakat itu rusaknya sedang atau berat? Apakah itu menjadi tanggung jawab Satpol PP? Ini yang belum diatur di dalam Permendagri, Bu. Ketika saya ditanyakan hal tersebut, kalau kita refer ke regulasi itu bukan tanggung jawab Ibu. Tapi di sisi lain kalau benar-benar ada aset masyarakat yang mengalami kerusakan, apakah pemerintah dalam hal ini bisa serta-merta mengatakan begitu? Bukan tanggung jawab Satpol PP. Karena yang menjadi tanggung jawab Satpol PP hanya kalau rusak ringan. Ini yang harus diatur. Ini yang kami coba atur di dalam revisi Permen 121. Kalau ada aset masyarakat mengalami kerusakan sedang atau berat, bagaimana langkah Pol PP? Di Permen 121 itu belum ada, Bu. Ibu nggak bisa lepas tangan juga kalau ada aset masyarakat yang rusaknya sedang. Wah, kami kan tanggung jawabnya yang menjadi layanan Satpol PP rusak ringan doang. Tapi aset saya rusak berat. Masa Satpol PP lepas tangan gitu aja? Ini tetap tanggung jawab pemerintah. Kalau memang benar-benar aset masyarakat ini terkena dampak. Nah itu yang kita coba atur, bagaimana Ibu melakukan koordinasi. Ini yang harus diambil dari anggaran mana. Kan nggak bisa Ibu bilang, wah pemerintah daerah nggak punya anggaran kalau benar-benar ada rusak. Ini yang harus diatur di dalam revisinya, Bu. Walaupun sebenarnya kalau Ibu bekerja sudah sesuai dengan SOP, bla bla bla, ya kita sama-sama berharap ya kemungkinan ada aset masyarakat yang rusak itu sangat kecil. Tapi ini harus kita siapkan normanya. Nah terkait dengan juru taksir itu maksudnya Bu. Nanti Ibu koordinasikan. Bukan dari Satpol PP yang jelas. Karena Satpol PP tusinya bukan melakukan penaksiran. Oke ya Bu. Kemudian terkait dengan dampak. Jadi ganti rugi ini bukan ganti rugi dalam bentuk uang ya Bu. Kalau ada aset masyarakat yang rusak, Ibu memberikan layanan perbaikan. Bukan ganti rugi dalam bentuk uang. Tidak dalam bentuk uang sama sekali. Kalau ada masyarakat yang cedera ringan, Ibu upayakan untuk diobati. Makanya ketika ada kegiatan penegakan perda, koordinasikan terlebih dahulu dengan antara lain dengan Dinas Kesehatan. Kan gitu Bu. Sepertinya memang di Permen 121 belum ada itu, tapi di revisi yang kami siapkan, cuman kita nggak punya waktu cukup. Kalau kita punya waktu cukup saya tampilkan, itu ada Bu. Itu bagian dari tahapan-tahapan yang Ibu harus lakukan. Itu. Yang menarik begini, Undang-Undang 23 PP mengatakan dan Permen PP 2 dan Permen 100 mengatakan masyarakat yang terdampak ini bukan masyarakat bagian dari yang melakukan pelanggaran perda. Setuju Bu ya? Artinya kalau kita lihat dari situ, ketika ada masyarakat katakanlah yang ternyata melakukan pelanggaran perda, tapi asetnya rusak, Ibu bertanggung jawab tidak? Karena judulnya masyarakat yang terkena dampak, bukan bagian dari pelanggar perda.
Ini yang menjadi diskusi kami ketika penyusunan regulasi dengan kawan-kawan Kementerian Hukum dan HAM. Pak Beni, kalau ada masyarakat katakanlah PKL, dia kan sebenarnya tanda kutip yang melakukan pelanggaran perda. Ketika kawan-kawan Satpol PP katakanlah bukan mensita ya Bu, kawan-kawan Satpol PP tidak punya kewenangan menyita, tapi mengamankan barang-barang, mengamankan ke kantor nanti diambil lagi. Itu ternyata dalam prosesnya kerusakan, mengalami kerusakan. Sebenarnya kalau kita lihat regulasi secara normatif Bu, itu bukan tanggung jawab kawan-kawan Satpol PP karena kawan-kawan ini, PKL ini yang melakukan pelanggaran perda. Kalau kita lihat dari sisi normatif, ini bicara di lapangan Bu. Di lapangan ini kan variasinya tinggi nih, dinamis. Tapi kalau ini kata kawan-kawanku, Bapak Ibu nggak punya hati nurani apa? Atau misalnya ada PKL yang cedera karena dia bagian pelanggar perda, apa Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP diamkan, tidak dirawat dan sebagainya. Ini bicara di lapangan. Karena di rancangan Permendagri 121 waktu itu belum ada nomornya, itu kami cantumkan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan layanan. Salah satunya itu bukan bagian pelanggar perda, itu dicoret oleh mereka. Karena bicara hati nurani Pak, kalau ada PKL yang cedera, katakanlah memang dia sudah dilarang berkali-kali nih. Kan saya sangat yakin Ibu sebelum melakukan kegiatan tibum, pasti dilakukan sosialisasi dulu kan. Sosialisasi secara lisan, tertulis. Tapi namanya perut tetap aja. Dia bagian dari pelanggar perda. Cedera lah, bisa saja dinamika di lapangan. Kan kita juga nggak bisa diam gitu aja Bu. Artinya memang kita situasional. Tapi perlu dicermati, ini ketika bicara yang menjadi layanan atau tanggung jawab Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP itu adalah apabila ada masyarakat yang mengalami cedera ringan. Kan kita nggak bisa batasi, ketika ada penertiban, yuk kenanya ringan aja ya, kan nggak bisa. Bisa saja ada yang mengalami cedera berat. Nah ini bagaimana? Ini yang kita atur di dalam revisi Permendagri 121 Bu. Langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP itu seperti apa? Dan konsekuensinya pembiayaan. Ini dianggarkannya di mana? Kan kita punya tuh di APBD itu slot untuk katakanlah seperti tadi kata Ibu yang dari BNPB, celah BTT, belanja tidak terduga. Salah satu peruntukan BTT Bu adalah untuk mendukung urusan wajib yang menjadi layanan apa istilahnya di pedoman APBD. Itu bisa digunakan di BTT itu. Nah, tapi kan ini harus direncanakan dari awal. Gitu ya Ibu dari Banjar. Kemudian Pak Hadi dari Kota Parepare. Pak Kasat Pol PP Kota Parepare terkait dengan keterlibatan di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini Pak. Saya sangat setuju dan ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Ditjen Bangda. Termasuk kita juga Pak. Tapi kalau keluar ini jadi saya beberapa kali mengikuti giat yang dilakukan kawan-kawan Bangda itu kebetulan saja ini hanya unsur dari Trantibum Linmas. Tapi sebelum-sebelumnya itu ada unsur dari Bapeda berapa kali Pak? Ada dari biro atau bagian pemerintahan dan unsur terkait lainnya. Memang sayangnya ketika misalnya kehadiran kawan-kawan beberapa kali yang hadir itu hanya unsur staff. Bukan decision making. Berapa kali itu dilakukan oleh kawan-kawan Ditjen Bangda itu hadir, Bang. Artinya kan kita ingin apa yang disampaikan Bapak Ibu kawan-kawan kan langsung didengar oleh kawan-kawan Bapeda. Dan ini mudah-mudahan kawan-kawan Ditjen Bangda ya, Bu Ida ya, akan melakukan kegiatan tersebut dengan cakupan yang lebih luas lagi yang seperti Bapak sampaikan, termasuk dari pejabat pembina kepegawaiannya Pak. Sekdaka, dan ini bisa dititipkan oleh kawan-kawan Ditjen Bangda ataupun kami ketika Pak Menteri melakukan pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia. Kan ada event
kalau kondisi normal sebelum COVID itu udah event Pak. Setiap tahun minimal sekali itu mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota, termasuk sekretaris daerah. Kita selalu dimintakan bahan setiap komponen, substansi-substansi apa yang perlu disampaikan oleh Pak Menteri. Itu yang kita akan lakukan Pak. Sehingga urusan Trantibung Linmas yang katanya, karena kondisi sampai saat ini katanya Pak ya, ini urusan wajib pelayanan dasar, anggaran harus diprioritaskan, tapi prakteknya belum. Ini target kita ke depan. Memang segala hal yang bagus itu perlu usaha, perlu daya untuk mencapainya Pak. Termasuk juga anggaran. Misalnya dalam kaitan dengan Inmendagri Pak ya, dan PPKM ya, PPKM mikro ya, memang ya kondisi ini kan memang kita hadapi bersama-sama Pak. Ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks penanganan, pencegahan, pengendalian, termasuk Gakum Prokes COVID-19 itu harus dilakukan dari hulu sampai hilir, sampai tingkat terbawah. Itu kan filosofi kenapa perlu terbit PPKM mikro nih. Memang di sisi lain, ya mau enggak mau ini ada hal-hal yang membutuhkan konsekuensi. Termasuk keterlibatan katakanlah, seingat saya itu termasuk di Inmen yang 14 ini. Penganggaran untuk Babin, Kantipmas, Babinsa dianggarkan oleh masing-masing, baik oleh TNI atau Polri. Bahkan Kemendagri juga menyiapkan regulasi terkait dengan penggunaan sebagian dana desa atau alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk penanganan COVID ini di tingkat terkecil. Tidak hanya desa kelurahan, bahkan sampai tingkat RT RW. Ini memang konsekuensinya besar Pak. Tapi seperti yang disampaikan Bu Ida ini, memang agak sedikit gampang kita. Taruhannya ini ekonomi, kegiatan, atau nyawa. Kan gitu Pak, ini mau tidak mau, suka tidak suka kita lakukan. Tidak hanya di pusat, tapi Bapak Ibu, rekan-rekan di daerah, bahkan sampai tingkat terkecil Pak. Apalagi 1 tahun terakhir ini, mulai dari Januari dampak dari libur panjang Desember Pak. Kurvanya begini loh Pak, naik pesat. Februari, minggu ketiga Februari agak turun. Karena apa? Karena Pak Irwan itu tiap hari merekap Pak, data Gakum Prokes dari kawan-kawan Satpol PP seluruh Indonesia. Jadi Februari, Maret, April landai. Mei sudah diwanti-wanti ya, Mei itu. Juni kita ngelihat dampaknya. Jadi memang mau tidak mau Pak, Pak Menteri sebenarnya juga kalau bisa sih inmen terkait dengan ini PPKM stop ya, supaya geliat perekonomian itu bisa kembali pulih. Tapi ternyata bukannya stop, malah semakin diperluas. Yang tadinya hanya beberapa provinsi, sekarang 34 provinsi. Kabupaten kota disilakan untuk pengaturannya. Artinya memang ini kebijakan yang memang harus kita lakukan Pak, dengan segala konsekuensinya. Kaitan dengan P3K, ini yang menjadi menarik Pak. Di satu sisi tadi kami sampaikan, di undang-undang dikatakan Pol PP adalah PNS. Kalau Pol PP adalah ASN, itu tidak ada masalah. Mereka bagian dari kategori yang dikategorikan P3K. Kan ini permasalahannya ketika kita usulkan, kita sudah mengusulkan Pak, jumlah anggota Satpol PP yang non PNS sekian ya Pak Kemenpan RB, tolong ini bisa dong diprioritaskan tanda kutip, walaupun tetap ada proses yang harus dilakukan sesuai PP yang mengatur manajemen ASN, ini diprioritaskan untuk menjadi P3K. Jawaban kawan-kawan itu secara resmi Pak, surat sudah kita lakukan, kita komunikasikan dengan kawan-kawan Kemenpan RB dan BKN, tentu melalui subdit yang menangani, subdit SDM. Jawaban kawan-kawan Kemenpan RB seperti ini supaya Bapak Ibu kawan-kawan juga mendapatkan informasi. Pak, pengaturan terkait dengan Pol PP itu di dalam Undang-Undang 23 dikatakan adalah PNS.
Sehingga ada dua cara Pak. Pertama, Bapak usulkan untuk revisi terbatas Undang-Undang 23 pasal yang terkait dengan hal tersebut. Bapak rubah menjadi Pol PP adalah ASN. Satu, ini kan alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, Bapak koordinasikan dengan kawan-kawan di daerah agar kawan-kawan Pol PP ini masuk slotnya menjadi P3K melalui perangkat daerah lain. Artinya menjadi jalur umum. Loh, lari begitu kan. Nah, ini sedang diupayakan Pak. Yang kedua, yang ketiga, ini bahkan sudah dimulai oleh kawan-kawan Subdit SDM bersama dengan pimpinan waktu itu, upaya atau kemungkinan untuk mendapatkan istilahnya dulu tuh alokasi khusus Pak, CPNS untuk Pol PP. Kalau boleh saya bercerita sedikit, sebenarnya sudah dilakukan tahun 2018 ini Pak, dan Pak Kemenpan RB waktu itu Pak, siapa Pak Irwan yang dari PAN itu sudah setuju Pak. Secara formal kita menyurati dan dijawab secara formal, oke, Satpol PP dimungkinkan untuk memperoleh kuota khusus untuk CPNS. Tinggal tindak lanjuti perhitungan untuk masing-masing daerah. Kan enggak sembarangan Pak. Karena ini nanti menjadi bagian dari kuota secara keseluruhan tiap masing-masing daerah. Sudah disepakati, sudah ketemu, tapi kan siapa yang sangka waktu itu tiba-tiba Pak Menpan RB-nya diganti Pak. Kalau Bapak masih ingat waktu itu ada reshuffle, Pak Menpan RB-nya diganti, buyar. Yang sudah dilakukan kurang lebih waktu itu hampir 7 bulan oleh kawan-kawan, kertas Pak Menteri sudah menyurati, sudah antar menteri sudah. Tinggal proses perhitungan kebutuhan untuk masing-masing daerah. Kan kebijakan yang sudah 95% ini Pak, hampir goal, buyar dengan penggantian tiba-tiba Menpan RB. Dimulai lagi dari nol. Nah sekarang kawan-kawan Subdit SDM tentu bersama-sama dengan Subdit lainnya mengupayakan itu kembali. Cara lain Pak, di STPDN itu sudah ada prodi Pol PP Pak. Ini cara lain yang ditempuh. Dengan harapan kita, saya belum tahu, rasanya belum ada lulusan angkatan pertama ini karena baru berapa tahun ini. Inilah yang kami harapkan akan ditempatkan di Satpol PP ketika mereka kembali ke daerah. Karena penyusunan kurikulum prodi ini waktu itu kita gagas memang bersama-sama dengan IPDN. Jadi beberapa cara sudah kita lakukan Pak. Memang terkait dengan kepegawaian ini kewenangannya kan ada di Kemenpan RB, termasuk kuota. Saya belum cari info nih kenapa DKI dapat kuota 100 orang CPNS untuk Satpol PP. Dapat Pak, surat secara resmi. Khusus untuk Satpol PP, Pemprov DKI mendapatkan kuota 100 orang. Nah mungkin trik-trik yang dilakukan oleh kawan-kawan Satpol PP DKI bisa kita contoh nantinya. Itu resmi surat keputusan Menpan RB, 100 orang lumayan Pak. Di luar kuota yang memang untuk Provinsi DKI. Jadi itu Pak Hadi beberapa hal yang kita lakukan Pak. Jadi dukungan ini sudah kita lakukan memang kadang-kadang tembok ini nggak bisa langsung kita tembus Pak. Kalau agak-agak keras kita cari lagi pintu yang lain, kita cari lagi. Tapi tentu ini membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kami sangat tahu bahwa kebutuhan kawan-kawan anggota Satpol PP yang ada di daerah Bapak Ibu kan memang didasarkan Permendagri 60 Pak ya, pedoman perhitungan jumlah anggota Satpol PP untuk daerah dengan indikator-indikator tertentu. Jadi kebutuhan Satpol PP provinsi untuk kategori ini dia butuh berapa orang. Sebenarnya dulu ini sebagai dasar
untuk kawan-kawan Satpol PP itu meminta kuota. Dengan adanya Permendagri itu, Bapak punya argumen yang kuat, Pak, ternyata berdasarkan perhitungan kami butuh sekian. Kondisi existing kami baru sekian. Kekurangannya ini dipenuhi melalui kuota CPNS. Sebenarnya filosofi kita membuat Permendagri itu 60 itu bukan dari pemenuhannya bukan dari non PNS. Sekarang ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian dari Pak Kabid Rantip, Pak Sultan ya, Sulsel Pak, refocusing anggaran kalau tidak salah tahun ini itu Kemendagri melalui Dirjen Keuda mengirimkan surat Pak untuk perangkat daerah yang tidak dikenakan refocusing, 5 perangkat daerah, salah satunya Satpol PP. Tolong nanti Bapak lihat lagi. Saya tidak tahu apakah mungkin 2020 kena memang masing-masing, tapi untuk 2021 Pak, ada 5 perangkat daerah yang tidak dilakukan refocusing, salah satunya Satpol PP. Nanti tolong dicek lagi Pak, terkait dengan refocusing yang ada di Sulawesi Selatan. Nanti Pak Irwan tolong dicarikan Pak ya surat Dirjen Dirjen Keuda itu untuk 5 perangkat daerah itu. Jadi itu salah satu proteksi Pak yang dilakukan dalam konteks refocusing anggaran. Memang kalau tahun kemarin kami aja Pak anggaran bulan April itu sama sekali sudah tidak ada anggaran, 0 Pak sampai Desember. Bulan Maret kalau Bapak Ibu yang di Satpol PP ingat kita menghadiri HUT Satpol PP di NTB. Maret 2020. Bulan April anggaran kami masih ada 14 M Direktorat Pol PP. Bulan Mei, bulan April akhir hanya sisa 200 juta. Terpotong 13,8 M. Sampai bulan Desember. Memang nggak ada ampun waktu itu Pak, seperti yang dibilang Bu Ida itu. Akhirnya kalau Bapak Ibu ingat 200 juta kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan secara virtual melalui Zoom. Karena apa? Karena justru terpotong sangat dahsyat kegiatan kita kawan-kawan Satpol PP semakin banyak dengan adanya pandemi ini. Jadi ini memang dinamika kita Pak ketika ada pandemi COVID ini. Baik Bapak Ibu di pusat, di daerah maupun kami di pusat. Jadi itu beberapa proteksi Pak. Di sisi lain secara normatif setiap tahun Pak, kami selalu mengirimkan surat kepada gubernur, bupati, wali kota. Mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu punya surat itu. Yang ditembuskan kepada seluruh ketua DPRD provinsi, kabupaten, kota. Optimalisasi penyelenggaraan Trantibum Linmas, termasuk untuk damkar bencana. Perintahnya clear bahwa ini urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bla 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 agar gubernur, bupati, wali kota memprioritaskan anggaran. Setiap tahun Pak. Disebutkan untuk apa saja itu. Nah, kami berharap surat tersebut Bapak Ibu, kawan-kawan yang ada di Satpol PP termasuk damkar itu punya surat itu Pak. Sehingga ada dasar bagi Bapak Ibu. Secara normal, secara normatif kami selalu ingatkan. Kami selalu menyiapkan surat edaran secara reguler maupun secara situasional. Jadi itu proteksi atau bukan proteksi lah ya, dukungan-dukungan yang kami lakukan Pak. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu kawan-kawan di Satpol PP itu memanfaatkan. Karena apa Pak? Ada beberapa kawan ketika kami sampaikan bahwa sudah ada nggak tahu, nggak terinfo sama sekali. Padahal surat-surat edaran, regulasi dan pedoman-pedoman apapun ketika sudah diterbitkan, kami selalu kirimkan kepada grup. Kan Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP seluruh Indonesia punya grup. Baik grup Satpol PP masing-masing provinsi ataupun grup per wilayah, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Kita informasikan seluruhnya. Tinggal mau enggak kita membaca, itu aja kok.
Karena apa? Karena tugas kami memang menyiapkan NSPK. Kemudian dari Pak Rusman, dari Kabupaten Bomban apa ya, terkait dengan non PNS tadi Pak, itu yang kami sampaikan, kita tetap berupaya. Kalaupun tidak bisa dilakukan kebijakan formasi khusus, ya mau tidak mau, upaya yang tentu membutuhkan biaya dan waktu dalam konteks revisi terbatas Undang-Undang 23 akan kami lakukan. Karena kalau tidak itu terkunci Pak. Selama itu dibunyikan PNS, ketika pembahasan PP 16 waktu masih berbentuk RPP, kami sebenarnya sudah tambahkan nama anggota Satpol PP ini termasuk yang non PNS. Dengan mentah-mentah dicoret langsung Pak oleh Setnek. Bapak katanya melampaui kewenangan yang diatur di regulasi di atasnya. Regulasi di atas maksudnya Undang-Undang 23 mengatakan Pol PP PNS. Kenapa Bapak tindak lanjut berupa PP menambahkan tuh selain PNS ada non PNS. Jadi istilah mereka itu melampaui kewenangan